Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahma Yantiningsih, NIM C19862060035. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 tentang paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Nah, meliputi yang pertama, hakikat ilmu ekonomi, yang kedua, keutamaan mempelajari ekonomi, yang ketiga, teori-teori ilmu ekonomi dalam Islam, yang keempat, ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu hakikat ilmu ekonomi. Hakikat ilmu ekonomi dalam perspektif Islam merupakan aktivitas penelaah ilmu ekonomi dikaji dari sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis, sehingga memunculkan ekonomi yang mengusung nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, yang selama ini belum muncul dalam ilmu ekonomi konvensional. Karena secara umum masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa menghiraukan keselamatan bagi umat. Disinilah ekonomi Islam muncul sebagai solusi monopoli modal dan pasar. Karena dalam ajaran Islam ada hukum halal dan haram. Nah, yang berlaku dalam kegiatan ekonomi. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu keutamaan mempelajari ekonomi. Ilmu ekonomi perlu dimiliki masyarakat untuk mengemban amanah sebagai pemimpin di muka bumi, untuk mengelola alam dan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kebutuhan hidupnya, agar masyarakat bisa hidup sejahtera, terbebas dari pengangguran dan kemiskinan. Diperlukan kebutuhan pemenuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan ilmu, yaitu ekonomi. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu teori-teori ilmu ekonomi dalam Islam. Nah, membicarakan teori ekonomi tidak lepas dari filsafat yang merupakan jembatan emas bagi perkembangan kajian filsafat di Eropa. Pada masa ini terjadi transmisi dari ilmu pengetahuan Yunani menjadi ilmu pengetahuan bercorak Islam. Teori ekonomi yang telah dikemukakan oleh filsuf Yunani, yaitu filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles, juga dibicarakan oleh filsuf Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rashid, Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Kemudian, karya mereka berkembang sebagai rujukan kedua setelah filsafat Yunani dalam perkembangan keilmuan ekonomi di Eropa. Teori ekonomi secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepemilikan. Al-haq diartikan ketetapan atau kepastian. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 7, yaitu laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Ada beberapa alasan seseorang disebut sebagai pemilik, yaitu melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang, melalui suatu transaksi, melalui peninggalan seseorang, dan hasil harta yang telah dimiliki. Yang kedua yaitu produksi. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 13, mengelola hasil bumi untuk keperluan kehidupan disebut kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu konsumsi. Kegiatan ekonomi mengarah kepada kebutuhan konsumsi bagi manusia. Pentingnya konsumsi bagi manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis khusus tentang konsumsi dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Yang keempat yaitu transaksi. Dalam kehidupan manusia melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti jual beli, simpan pinjam, dan sebagainya.
transaksi harus sesuai dengan syarat. Yang kelima yaitu distribusi, merupakan penyaluran harta atau pendapatan. Yang keenam yaitu pasar atau harga. Pasar merupakan aktivitas permintaan atau keputusan pembeli barang atau jasa. Harga adalah kerelaan dalam prinsip ekonomi Islam. Untuk pembahasan yang keempat yaitu ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Dalam penerapan ilmu, kita tidak boleh berlebihan mengeksploitasi alam meskipun tujuannya untuk kesejahteraan. Zakat merupakan bentuk etika dalam ekonomi Islam. Dengan penyaliran zakat meminimalisir pemusatan kekayaan pada orang-orang tertentu, seperti dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Tentang menghentikan aktivitas bekerja untuk ibadah sholat itu sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Tentang pengharaman riba yaitu sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Tentang zakat sebagai pembersih harta sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nur ayat 37. Demikian juga beberapa riwayat menjelaskan. Yang pertama, siapa yang menipu kami maka dia bukan kelompok kami. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang muslim menawar atas penawaran saudaranya. Itu Sahih Muslim nomor 2788 dan sebagainya. Demikian beberapa etika dalam penerapan ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.